Halo, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran sejarah kita. Salam sejarah. Sejarah adalah pembelajaran. Sebuah pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Mari kita ikuti materi Indonesia pada masa kolonial Eropa bersama saya, Charles Sihombing. Masa kolonial Eropa itu ditandai nanti dengan kedatangan bangsa Portugis dan bangsa Spanyol. Nah, Portugis dan Spanyol itu adalah negara-negara yang mempelopori penjelajahan samudra. Portugis dan Spanyol adalah negara-negara yang awal-awal melakukan penjelajahan samudra. Ternyata Portugis dan Spanyol mempunyai masalah karena mereka saling berebut. Mereka saling berlomba untuk mendapatkan daerah penghasil rempah-rempah. Dan ini menimbulkan konflik di antara kedua negara tersebut. Karena Portugis dan Spanyol adalah sama-sama negara yang beragama Katolik, maka Paus Alexander VI berinisiatif membuat perdamaian antara Portugis dan Spanyol dalam Perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas ini adalah mengatur antara Portugis dan Spanyol arah pelayaran mereka. Portugis berlayar ke arah timur, sedang Spanyol berlayar ke arah barat. Pelayaran mereka dibatasi oleh Kepulauan Verden yang ada di sebelah barat benua Afrika. Jadi Kepulauan Verde inilah sebagai garis imajiner yang membatasi pelayaran antara Portugis dan Spanyol. Ternyata pelayaran ini meskipun sudah dibagi dalam perjanjian Tordesillas, Portugis dan Spanyol akhirnya bertemu di daerah Maluku. Sehingga ini memungkinkan konflik yang baru antara Portugis dan Spanyol. Kemudian Paus menengahi Portugis dan Spanyol dan mereka kembali duduk dalam perundingan yang disebut Perundingan Saragossa. Perundingan Saragossa ini dilakukan di wilayah Saragossa. Perundingan Saragossa ini mengatur antara Portugis dan Spanyol. Kalau dalam perjanjian Saragossa disebutkan Portugis ini berlayar atau menguasai daerah dari Brasilia sampai ke timur dan nanti sampai ke wilayah Maluku. Sementara Spanyol mereka berkuasa dari Meksiko sampai terus ke wilayah Filipina. Nah, dapat kita simpulkan Tordesillas dan Saragossa
adalah perjanjian yang mendamaikan antara Portugis dan Spanyol. Portugis dan Spanyol diharapkan tidak akan berperang antara satu dengan lainnya. Kita sama-sama tahu Portugis sampai ke daerah Maluku tahun 1511, tahun 1512, dan mereka menguasai wilayah tersebut tahun 1522. Spanyol juga sampai ke daerah Maluku, dan mengenai perjanjian yang mereka sudah sepakati dalam Saragossa ini mengatur antara Portugis dan Spanyol tidak lagi terjadi persaingan secara langsung, karena Portugis bisa menguasai dari Brasilia Timur sampai ke Maluku, Spanyol menguasai dari Meksiko ke barat terus sampai ke Filipina. Namun sayang, tahun 1579 Kerajaan Ternate berhasil mengusir Portugis dari Ternate, dan Portugis menguasai wilayah timur yang sekarang dikenal dengan wilayah Timor Timur atau Timor Loro'sae. Masa kolonial Eropa di Indonesia ini sangat dikenal sewaktu Belanda selama ratusan tahun menjajah Indonesia. Kedatangan Belanda ke Indonesia adalah untuk mencari rempah-rempah seperti Portugis dan Spanyol. Namun latar belakang mereka datang ke Indonesia adalah karena mereka dilarang berdagang di Lisabon. Kemudian pedagang-pedagang Belanda akhirnya sampai ke Indonesia yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tahun 1596 sampai ke Banten. Nah, dampaknya nanti para pedagang-pedagang Belanda mulai berdatangan ke Indonesia. Kedatangan mereka itu akhirnya membentuk satu badan yang disebut dengan VOC. VOC itu adalah Verenigde Oost-Indische Company. VOC ini didirikan oleh Johan van Oldenbarneveld. VOC berdiri di Maluku tanggal 20 Maret 1602. Kemudian VOC dipindahkan ke Batavia atau ke Jayakarta sebelumnya, yang kemudian namanya menjadi Batavia. VOC didirikan oleh pedagang-pedagang dengan tujuan utama adalah monopoli perdagangan rempah-rempah. Jadi pedagang-pedagang Belanda ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah. Tujuan berikutnya adalah untuk menghindari persaingan antara para pedagang-pedagang Belanda. Nah, pedagang-pedagang Belanda sudah ramai datang ke Indonesia. Selain sesama pedagang Belanda, terjadi juga persaingan dengan pedagang-pedagang Eropa lainnya. Persaingan dengan pedagang Eropa lainnya ini kita lihat dengan Portugis, dengan Spanyol, Inggris, Prancis, di mana para pedagang-pedagang Belanda merasa
mereka harus bersatu untuk bisa bersaing dengan pedagang-pedagang tersebut. Dan tujuan yang terakhir didirikannya VOC adalah bagaimana untuk menghadapi kerajaan-kerajaan di Indonesia, di mana kerajaan-kerajaan di Indonesia sudah tumbuh dan tidak semua dapat menerima baik kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. VOC diberikan hak istimewa yang disebut dengan hak oktroy. Sebenarnya hak oktroy itu adalah hak yang dimiliki oleh sebuah negara. Jadi apa yang dimiliki sebuah negara itu juga dimiliki oleh VOC. Hak-hak tersebut bisa kita lihat adalah hak untuk memerintah, kemudian hak untuk membentuk pengadilan, hak juga untuk mencetak uang sendiri, lalu hak untuk memiliki angkatan perang. Artinya VOC mempunyai militer sendiri. VOC juga dianggap mampu mewakili negara Belanda. VOC juga memiliki hak melakukan perjanjian, apakah perjanjian damai atau perjanjian perang dengan negara lain. Intinya, hak oktroy itu adalah hak yang dimiliki sebuah negara, sehingga disebut sebagai hak istimewa. Karena VOC bukan negara, tapi memiliki hak sebuah negara, sehingga disebutlah dengan hak istimewa. VOC mampu bertahan hampir 200 tahun. VOC mampu memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara selama 200 tahun. VOC mengalami kemunduran tahun 1799, di mana VOC akhirnya menjadi bangkrut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan VOC bangkrut. Yang pertama, adanya korupsi yang dilakukan pegawai VOC. Kenapa korupsi? Karena pegawai-pegawai VOC itu dianggap tidak cakap, tidak profesional. Mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi, bagaimana caranya memperkaya. Contoh yang menunjukkan mereka tidak profesional adalah bahwa pegawai-pegawai VOC melakukan atau ikut dalam black market atau perdagangan gelap, sehingga pemasukan terhadap VOC itu menjadi sangat berkurang, sehingga mendorong kemunduran VOC. Hal ini juga dianggap menjadi faktor penyebab kemunduran VOC adalah besarnya anggaran. Besarnya anggaran ini adalah anggaran untuk belanja. Kalau dalam pepatah Indonesia, besar pasak daripada tiang. Tadi korupsi, kelakuan memperkaya diri, ini akhirnya membuat dana operasional VOC membengkak. Sementara pemasukan tidak
tidak bisa maksimal karena pegawai-pegawai VOC melakukan perdagangan gelap. VOC menjadi mundur disebabkan juga oleh faktor persaingan dengan negara-negara yang lain. Persaingan ini adalah dengan Prancis, dengan Inggris. VOC kalah bersaing karena mereka sudah bobrok dari dalam. Akhirnya VOC bangkrut, VOC bubar tanggal 31 Desember tahun 1799. Setelah VOC mengalami kebangkrutan, wilayah Indonesia dikuasai oleh Prancis. Prancis berkuasa di Eropa, menguasai Belanda, dan Prancis mengirimkan wakilnya, yaitu Herman William Daendels. Herman William Daendels memerintah dari tahun 1808 sampai 1811. Beberapa kebijakan Daendels yang bisa kita lihat. Kebijakan Daendels adalah kebijakan militer. Jadi Daendels tugasnya adalah menjaga atau membuat Pulau Jawa aman atau menjaga Pulau Jawa dari serangan Inggris. Daendels ditugasi bagaimana caranya untuk bisa mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Sehingga nanti kebijakan-kebijakannya lebih banyak berfokus kepada kebijakan militer. Kebijakan militer yang pertama adalah bagaimana caranya mempertahankan Pulau Jawa kalau Inggris diserang. Maka Daendels membangun jalan raya. Mana jalan raya itu masih ada sampai sekarang. Jalan raya ini kurang lebih 1000 km yang terhubung antara Anyer sampai ke Panarukan. Karena Daendels tidak memiliki dana, maka Daendels memanfaatkan sistem kerja Rodi. Sistem kerja Rodi ini adalah sistem kerja paksa, di mana nanti Daendels memaksimalkan para bupati-bupati yang dilewati oleh jalan tersebut untuk menyiapkan tenaga kerja dan biaya sendiri. Kebijakan militer Daendels adalah membangun pabrik senjata, membangun pangkalan armada angkatan laut. Juga Daendels menambah jumlah tentara. Bahkan Daendels merubah jumlah tentara dari 3.000 personil menjadi 20.000 personil. Karena Daendels ditugaskan untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Untuk memperamping sistem pemerintahan, maka Daendels membentuk 9 keresidenan. Dan bupati
nanti akan digaji oleh negara. Nah, itulah yang awal-awal nanti dianggap sebagai pegawai negeri sipil. Jadi awal-awal pegawai negeri sipil ini dimulai pada masa Daendels karena mereka digaji oleh negara. Dalam bidang hukum, Daendels membentuk pengadilan. Mana pengadilan ini ada 3 jenis. Pengadilan untuk Eropa, pengadilan untuk orang-orang Indonesia, dan pengadilan untuk orang-orang timur asing. Itulah kebijakan Daendels selama memerintah Indonesia. Daendels dianggap sebagai orang yang keras. Bahkan dia digelari sebagai Tuan Guntur Besar karena suaranya yang menggelegar. Banyak yang tidak senang dengan Daendels karena Daendels dianggap sangat kejam dan otoriter. Otoriternya Daendels ini dari satu sisi dia mampu melaksanakan semua tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, dari membangun jalan raya, menambah jumlah tentara, membangun pabrik senjata, membangun pangkalan angkatan laut. Ini berhasil dia lakukan. Selama penguasaan Daendels, Pulau Jawa tidak bisa dikuasai oleh Inggris. Nah, Inggris berhasil menguasai Pulau Jawa setelah Daendels ditarik ke Eropa. Prancis saat itu ingin menyerang Rusia, membutuhkan tenaga ahli perang, dan Daendels dianggap adalah ahli. Nah, sehingga Daendels menyerahkan kekuasaannya kepada Jansen. Dan Jansen, pada masa Jansen, wilayah Pulau Jawa berhasil dikuasai oleh Inggris. Penguasaan Inggris atas Pulau Jawa ditandai dengan Perjanjian Tuntang. Isi dari Perjanjian Tuntang ini adalah memastikan atau membulatkan bahwa wilayah Indonesia itu dikuasai oleh Inggris. Seluruh kekuatan militer Belanda akan diserahkan Inggris. Utang-utang milik pemerintah Belanda tidak diakui. Semua pangkalan militer Belanda menjadi wilayah kekuasaan Inggris, termasuk di luar Pulau Jawa. Nah, Perjanjian Tuntang inilah perjanjian yang menandai Inggris berkuasa di Indonesia. Setelah Perjanjian Tuntang, Inggris mengirimkan Raffles sebagai gubernur muda di Indonesia. Inggris mempunyai gubernur jenderal di India yang bernama Lord Minto, dan Raffles bertanggung jawab kepada Lord Minto karena Lord Minto adalah gubernur jenderal Inggris untuk seluruh wilayah Asia. Beberapa kebijakan Raffles selama menguasai Indonesia
Yang pertama adalah Raffles membuat inisiatif membangun Kebun Raya Bogor. Di dalam Kebun Raya Bogor ada monumen untuk mengenang meninggalnya istri Raffles. Kemudian mengenalkan bunga bangkai ke seluruh dunia. Karena bunga bangkai ini belum punya nama, maka secara ilmiah dinamakan dengan Rafflesia arnoldi. Kemudian Raffles juga setelah pensiun dari berkuasa di Indonesia tahun 1817, Raffles membuat buku yang berjudul History of Java. Candi Borobudur yang megah itu adalah campur tangan Raffles. Pada masa Raffles dimulailah pemugaran awal-awal dari Candi Borobudur tersebut. Candi Borobudur itu dulunya tertimbun oleh tanah dan debu hasil dari letusan Gunung Merapi. Raffles juga melakukan penataan administrasi, terutama nanti untuk kendaraan. Pada masa Raffles mulailah dilakukan registrasi nomor kendaraan yang awalnya dipakai berdasarkan wilayah-wilayah militer. Contoh, misalnya batalion A, batalion atau B itu untuk wilayah Jakarta, berarti militer itu menguasai di wilayah Jakarta. Begitu juga dengan D, F, dan segala macamnya. Ini disesuaikan dengan penamaan batalion-batalion militer yang ada di wilayah tersebut. Dan ini diadopsi pemerintah Belanda setelah Inggris angkat kaki dari Indonesia, dan sampai sekarang masih dipakai. Secara terperinci, kebijakan-kebijakan Raffles ini bisa kita lihat. Yang pertama, membuat Pulau Jawa terbagi atas 16 daerah keresidenan. Pulau Jawa dibagi atas 16 keresidenan adalah untuk mempermudah penguasaan Pulau Jawa. Kemudian tiap-tiap keresidenan akan dibentuk badan pengadilan yang bernama Landrat. Kemudian Raffles menghapus kerja rodi, dan Raffles juga mengenalkan uang kertas karena repot membawa uang logam. Raffles juga dikenal dengan kebijakan sewa tanah. Jadi tanah yang ada itu adalah milik pemerintah, maka semua yang mengusahakannya harus membayar pajak kepada pemerintah Inggris. Sistem sewa tanah itu dikenal dengan land rent system. Raffles juga membuka kesempatan kepada para partikulir atau swasta untuk ikut dalam praktek ekonomi. Artinya, Raffles tidak hanya menguasai sendiri, atau negara Inggris tidak hanya menguasai, menutup kesempatan kepada swasta untuk ikut dalam masalah perekonomian. Tadi sudah kita lihat, Raffles sangat tertarik terhadap masalah-masalah sosial budaya. Masalah-masalah sosial budaya tadi dengan
mulai memugar Candi Borobudur, membuat buku, mengenalkan bunga bangkai ke seluruh dunia, dan juga senang terhadap ilmu pengetahuan. Awalnya Raffles membuat suatu taman di Istana Bogor, dan inilah nanti awal cikal menjadi pembangunan kebun raya Bogor di sekitar Istana Bogor yang sekarang. Setelah Raffles menguasai Indonesia, Raffles diharuskan angkat kaki dari Indonesia pada tahun 1814 karena Belanda harus menjalankan hasil dari Konvensi of London. Dalam Konvensi of London diharuskan bahwa Inggris akan memulangkan, akan mengembalikan daerah-daerah jajahan Inggris kepada Belanda. Namun, Raffles baru angkat kaki dari Indonesia tahun 1816. Selanjutnya, dalam masa peralihan tersebut, pemerintahan dipegang oleh sebuah komisi yang disebut dengan komisi yang berisikan kepada Van der Capellen, Elo, dan Buskes. Akhirnya nanti Van der Capellen nanti diangkat menjadi gubernur jenderal di Indonesia. Demikian materi kita kali ini, nanti akan kita lanjutkan dalam materi selanjutnya. Tetap semangat, tetap harus tekun, karena pembelajaran itu harus dilakukan dengan tekun, tidak dapat dengan kebetulan. Kita harus melatih ketekunan dan juga dengan kecermatan yang baik. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam sejarah.